Ini kemarahan Tuhan kepada Israel yang memberontak. Nah, salah satu penyebabnya karena Israel berbuat salah. Saya langsung baca ayat 10. Nanti baca di banyak tempat di Alkitab ini. Ayat 10, Yeremia 7. And then come and stand before me in this house, which bears my name, and say we are safe. Terus ayat 11. Has this house, which bears my name, become a den of robbers? Saya nggak baca lagi. My name. Ayat 12. Go now to the place in Shiloh, where I first made a dwelling for my name. See what I did to it because of the wickedness of my people Israel. Saudara, terus ayat 14. Therefore, what I did to Shiloh, I will now do to the house that bears my name. Ada nama itu lagi, banyak lagi yang lain. Saudara, maka itu penting kita tahu siapa nama Papa kita. Tuhan itu bukan nama, itu pangkat. Our Father in Heaven itu bukan nama, itu kepribadiannya, itu Papa. Dan sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang belum tahu siapa nama papanya. Kan lucu kalau kita nggak tahu siapa nama Papa kita. Kenapa dalam kitab suci bahasa Indonesia ada nama Allah? Rahasianya adalah di sini. Awal abad yang ke-18, ketika pertama kali ada seorang misionaris dari Belanda, itu harus menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu. Waktu itu belum ada bahasa Indonesia. Pertama kali dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Melayu, ternyata dia kesulitan menemukan orang Melayu Kristen. Nah, ketika dia harus menerjemahkan siapa Tuhan itu, kata Adonai dalam bahasa Ibraninya, kata Kurios dalam bahasa Yunaninya, dia itu bingung. Tuhan itu siapa? Adonai itu apa? Nah, dia bertemu dengan seorang haji waktu itu untuk dia tanya-tanya dalam bahasa Melayu. Karena orang Melayu itu hampir semuanya Muslim, dan Tuhan mereka itu adalah Allah. Maka orang Belanda ini menggantikan kata Adonai, Kurios, itu dengan nama Allah. Dia nggak salah, karena dia nggak ketemu. Nah, di dalam bahasa Indonesia kata Tuhan itu kata baru, bukan baku bahasa Indonesia, dari kata Tuan. Orang-orang Belanda yang menjadi penjajah punya banyak pembantu. Nah, mereka ingin dipanggil Tuan. Nah, dari kata Tuan itu artinya master. Nah, terus baru bahasa Indonesia Alkitab punya kata Tuhan. Maka itu lembaga Alkitab membedakan Tuhan huruf T besar saja dan UH-nya kecil dengan Tuhan huruf besar semuanya. Itu bagi lembaga Alkitab dibedakan. Saya nggak terangkan itu supaya saudara nggak bingung. Nah, sekarang kita lihat kenapa kita menyebutkan kata Allah yang tidak lain adalah Tuhannya orang Muslim. Saudara, berkali-kali Majelis Ulama Indonesia itu minta kepada lembaga Alkitab Indonesia. Saya pernah baca surat mereka yang ketiga. Tolong jangan panggil nama Tuhan kami dalam kitab suci saudara, karena buat mereka hukumnya itu haram. Nah, lalu kenapa kita kesulitan? Kesulitannya sebenarnya sederhana sekali, saudara. Karena bagi gereja, Allah itu bukan nama, tapi Allah itu pangkat. Nah, ini kesulitannya. Saya ulangi lagi, bagi kebanyakan gereja Indonesia, Allah itu bukan nama, tapi pangkat. Nah, karena buat sebagian besar gereja Indonesia, Allah itu bukan nama, tapi pangkat, maka itu gereja tidak merasa bersalah. Padahal bagi Allah itu sendiri, itu nama, bukan pangkat. Nah, saya berikan, kenapa Allah jadi Tuhan, jadi common name buat gereja di Indonesia? Karena tidak pernah diterangkan. Saya mengerti kebenaran ini justru saya membaca bukunya Nurkolis Majid. Tahun 88 saya membaca buku itu. Siapa Allah itu? Bayangkan tahun 88. Saya kaget waktu baca itu. Nah, kenapa jadi begini?
Sejak itu saya terus mulai menyelidiki. Kenapa ada di kitab suci saya? Padahal bukan Tuhan saya. Saya berikan ilustrasi begini. Barack Obama itu presiden. Betul tidak? Misalnya dia cukup lama jadi presiden. Nggak cuma 2 term. Lebih lama. Maka orang akan jadi salah nyebut. Dia presiden. Tidak salah. Sama kalau saudara tanya kepada saya. Jadi menurut Pak Daniel, Allah itu Tuhan atau bukan? Saya jawab 100%. Dia Tuhan. Saya tidak ragu-ragu. Tapi bukan Tuhan saya. Barack Obama itu presiden atau bukan? Nggak usah dipikirin lama-lama. Dia itu presiden. Ngapain mikir lama-lama? Tapi kalau suatu hari kita jalan-jalan ke Istana Merdeka di Jakarta, lalu ketemu dengan Presiden Indonesia namanya jelas Susilo Bambang Yudhoyono. Lucu nggak kalau kita begini? Selamat pagi Barack Susilo Bambang Yudhoyono. Loh, kenapa saudara tertawa? Nah, seperti itu sebutan Allah di dalam kitab suci kita. Allah Bapa, Allah Anak, Putra, Allah Roh Kudus. Karena Allah itu Tuhan. Tapi lucu bukan? Tuh kita panggil Barack Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun Barack itu presiden. Nah, rancunya di mana? Saya kembali lagi ke Indonesia. Siapa masih ingat? Sampai tahun 80-an, orang tua, anak kecil masih nyebutnya sama. Pasta gigi, nama umumnya di Indonesia itu sebelum pasta gigi itu apa? Odol. Nah, betul toh? Saya mau terangkan kepada saudara, odol itu bukan pasta gigi. Nah, kan bingung bukan? Kok bisa? Pertama kali pasta gigi masuk ke Indonesia itu buatan Belanda, mereknya Odol. Dan odol itu masih diproduksi sampai hari ini. Kalau saudara ke Belanda masih ada pasta gigi mereknya Odol. Sampai hari ini masih ada. Tapi karena yang masuk pertama ke Indonesia itu mereknya Odol, semua disebut Odol. Kamu beli odol apa? Odol Colgate, odol Pepsodent. Itu seharusnya salah. Odol itu sudah merek. Nah, seperti itu rancunya nama Allah. Oke, yang kedua. Siapa masih ingat? Semua bohlam. Bohlam itu kan apa? Bohlam itu, ya, light bulb. Betul. Nah, bohlam itu bahasa Belanda. Itu namanya. Ayo. Dulu orang Indonesia sampai tahun 80 masih nyebut. Tolong belikan aku ke toko. Beli apa namanya? Lu betul nggak? Dok, ingat nggak nama itu? Saya tanya kok iya atau tidak? Mungkin muda-muda belum nggak ingat. Dok, sama. Dok itu bukan bola lampu. Bola lampu yang pertama kali masuk ke Indonesia mereknya Dok. Sama seperti odol tadi. Karena Indonesia tidak punya kata pasta gigi dan bola pijar, kalau nama sekarang itu, maka orang-orang dulu bilang, belikan Dok. Dok merek apa? Lu Dok itu merek. Sama seperti beli odol merek apa? Lu odol itu merek, bukan barangnya. Saya harap dengan contoh ini saudara ngerti. Nah, begitu pula Allah. Itu nama, saudara. Bukan pangkat. Tuhan itu pangkat. Ini yang kita harus ubah. Orang Muslim punya 3 kalimat syahadat. Yang pertama adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu Tuhan mereka. Dalam bukunya Nurcholis Majid itu diterangkan. Allah itu dewa tertinggi bagi seluruh suku Arab. Pada waktu itu sebelum Nabi Muhammad berhasil membuat orang Arab kembali ke jalan Tuhan, mereka itu nyembah paling dikit 600 berhala. Bayangkan. Nah, berhala yang paling besar, yang paling bukan besar dalam bentuk, yang paling hebat kekuasaannya itu namanya Allah Ta'ala. Nah, sekarang bentukannya ada di dalam Ka'bah. Maka itu kalau mereka sembahyang harus menghadap ke sana kiblatnya, karena itu Tuhan ada di situ buat mereka. Cak Nur menuliskan Allah itu patungnya ada 3, nggak cuma sendiri. Di kiri kanannya ada yang lebih kecil. Itulah dewa bulan dan dewa bintang. Tapi karena Nabi Muhammad mengajarkan satu Tuhanmu, bukan 3. Tapi orang Arab nggak bisa dilepaskan dari 3 itu. Terus bagaimana cara menyebut yang 2 lagi supaya nggak disebut, tapi tetap mereka menghormati. Lalu keluarlah sebuah hadis. Mengapa di semua tempat ibadah mereka itu ada nama Tuhan mereka dalam huruf Arab? Itu paling tinggi.